Oke, kita ketemu lagi di Ngaji Sejarah. Kali ini saya akan bahas tentang Kartosuwiryo dengan negara Islam Indonesia yang dia proklamasikan pada tahun 1949. Cuma sebelum saya masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya coba sampaikan sekilas tentang apa itu NII. Dan ya mungkin kalian udah banyak yang tahu lah apa itu NII. Jadi NII itu singkatan dari Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh Kartosuwiryo tanggal 7 Agustus 1949. Tujuannya ya menjadikan Republik Indonesia ini ya atau at least Jawa Barat lah sebagai basis kekuatannya sebagai negara Islam dengan menerapkan syariat Islam di dalamnya. Nah, mungkin banyak yang sanksi ya dengan keterangan ini. Ada yang bilang gerakan Kartosuwiryo ini cuma semacam ekspresi ketidakpuasan kepada pemerintah lah. Kemudian Islam digunakan cuma sebagai alat penarik massa atau apa. Cuma kalau kita lihat dari proklamasi NII ini ya mau kita bilang apa? Di proklamasinya ini kan jelas dikatakan bahwa hukum yang berlaku di dalam negara Islam Indonesia itu adalah hukum Islam. Yang lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa negara berdasarkan Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi memang tujuan dari negara Islam Indonesia ini yang ingin mendirikan negara Islam, bukan sekedar ingin mendirikan negara tetapi memanfaatkan umat Islam, enggak begitu ya. Jadi memang gerakan ini tujuannya mendirikan negara Islam dan semangatnya juga semangat politik Islam. Meskipun sepertinya konsep NII ini sudah usang dan gemanya itu nggak sebesar PKI, tapi ternyata masih ada juga peneliti yang tertarik untuk merekonstruksi sejarah dari NII dan Kartosuwiryo ini. Maksud saya gemanya nggak sebesar PKI itu kan jarang kita dengar waspadai kebangkitan NII, waspadai bahaya laten dari NII itu kan jarang kita mendengar seperti itu. Nggak sebanyak PKI, kan sering kita mendengar bahaya laten komunisme, kemudian waspadai kebangkitan PKI dan anak cucunya dan sebagainya itu kan banyak. Tapi kalau NII ini jarang, meskipun tetap ada. Dan ya meskipun kata beberapa mantan anggotanya NII ini masih eksis sampai sekarang ya, tapi jarang kita mendengar hal itu. Cuma ya wajar aja kalau ideologi itu bertahan sampai hari ini sih, nggak heran juga bagi kita. Kenapa? Karena ideologi itu pada dasarnya nggak bisa mati. Komunisme lah, sosialisme lah, atau apapun itu, termasuk ideologi mendirikan negara Islam, itu akan selalu ada, nggak mungkin akan hilang. Namanya aja pikiran kan, mana bisa kita membasmi pikiran. Cuma ya memang ideologi ini tinggal segelintir aja penganutnya, yang artinya nggak perlu kita khawatirkan lah. Termasuk juga komunisme sama aja. Waspada iya, cuma kalau khawatir berlebihan itu kayaknya sih enggak. Kenapa? Karena ideologi-ideologi ekstrim itu sudah terbukti gagal di Indonesia ini. Komunisme gagal. Terus kemudian Islam ekstremis gagal. Ide pembentukan negara Islam gagal. Karena masyarakat kita itu bukan masyarakat yang suka hal-hal yang ekstrim itu tadi. Oke, kita balik ke soal NII tadi. Jadi di tengah minimnya kajian tentang NII, ternyata masih ada peneliti yang tertarik untuk meneliti tema itu. Salah satunya adalah Chiara Formici yang bukunya itu diterbitkan pada tahun 2012 kemarin dengan judul Islam and the Making of Nation, Kartosuwiryo and Political Islam in 20th Century Indonesia. Ini karya yang paling kekinian ya tentang NII ini, karena jarang kayaknya peneliti sekarang yang tertarik untuk meneliti secara detail tentang NII dan Kartosuwiryo. Jadi inti dari buku ini sebetulnya menceritakan bahwa NII itu bukan semata-mata gerakan politik dengan menunggangi kelompok Islam, tapi ya memang Islam politik, dan gak cuma gerakan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Artinya ya ingin benar-benar menegakkan syariat Islam, bukan kamuflase saja Islam di dalam NII itu. Jadi Formici ini melihat bahwa Kartosuwiryo dan NII itu murni sebagai Islam politik.
murni sebagai Islam politik negara Islam Indonesia dengan cara menumbangkan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Formici tadi melacak akar-akar keislaman NII dari tulisan-tulisan dan aktivisme politik dari Kartosuwiryo dan Sarekat Islam yang berdiri sejak tahun 1911. Nah, di artikel-artikel itu memang menggambarkan ya pembentukan dan juga corak pemikiran Islam dari Kartosuwiryo. Ideologinya jelas anti penjajahan, dan pada saat yang sama menjadikan Islam itu sebagai satu-satunya jalan untuk Indonesia ke depan. Dalam artikel-artikel Kartosuwiryo itu dia mengkritik keras berbagai kebijakan pemerintah penjajah Belanda, ketidakadilan sosial ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat keamanan, kemudian ketidaknetralan kebijakan terhadap agama, terutama agama Islam, dan politik-politik lain yang dilakukan oleh Belanda. Ini dirasa sangat menindas rakyat Indonesia. Itu yang ditulis oleh Kartosuwiryo. Selain itu Kartosuwiryo juga membahas dimensi internasional perjuangan Islam dan kaum muslim untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Bagi dia nggak ada pilihan lain kecuali Islam untuk bisa merdeka dan juga untuk bisa mengatur rakyat di Indonesia ini. Dan ya kalau kita baca tulisan-tulisannya nggak heran juga ya kalau dia dinyatakan oleh Belanda itu sebagai orang yang fanatik agama yang menggunakan dan menyalahgunakan Islam untuk tujuan politiknya sendiri, karena memang tulisan-tulisannya itu keras sekali, tulisan dari Kartosuwiryo ini. Jadi Formici ini cuma mau bilang bahwa gerakan Islam Kartosuwiryo yang ada di dalam NII yang dia proklamasikan tahun 49 itu nggak ujuk-ujuk datang, nggak tiba-tiba datang, tetapi ada akarnya sejak dia masih muda. Tapi ya saya belum baca secara keseluruhan buku ini, baru sekilas saja. Ntar kapan-kapan kita bahas lagi lah soal buku ini, karena kalau dilihat dari bahasannya itu menarik ya. Nah mungkin ada yang bertanya, loh bukannya Kartosuwiryo ini adalah murid Cokro Aminoto sebagai bapak bangsa? Iya betul, tapi apa yang diserap Kartosuwiryo dari Cokro Aminoto ini kan kita nggak tahu sebelah mana, karena Cokro Aminoto sendiri adalah seorang tokoh dengan pemikiran yang multidimensional. Dia sosialis iya, nasionalis iya, kemudian seorang Islam yang taat juga iya. Bahkan Cokro Aminoto ini kan disebut sebagai tokoh yang menggabungkan antara sosialisme dan Islam atau sosialisme Islam, yang sebetulnya oleh Cokro Aminoto sendiri udah dibantah ya. Cokro Aminoto kan mengatakan bahwa dengan menjalankan syariat Islam atau dengan menjalankan ajaran Islam secara seutuhnya, maka dengan sendirinya dia sudah menjadi seorang sosialis, karena ajaran Islam itu kan orientasinya ya ke arah sosial sebetulnya. Terus mungkin ada yang bertanya juga, loh bukannya Kartosuwiryo ini adalah tokoh dari Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Sumpah Pemuda adalah cikal bakal kemerdekaan Indonesia, mana mungkin dia tidak nasionalis? Nah ini pertanyaan yang sering diajukan, yang jawabannya ya nggak sederhana ya. Jadi kalau kita membaca biografinya Kartosuwiryo ini kan kita ya agak bingung, ini tokoh gimana sih ini? Ini lahir dari golongan yang dia boleh dikatakan priayi lah, artinya bukan dari golongan ulama. Kemudian sekolah di sekolah Belanda, ya kan, di HIS, kemudian dia melanjutkan ke NIAS, sekolah kedokteran yang di Surabaya itu, meskipun nggak selesai karena dikeluarkan. Kemudian belajar pada guru bangsa Cokro Aminoto, kemudian menjadi pencetus Sumpah Pemuda, belajar agama Islam ke beberapa tokoh Muslim seperti Noto Diharjo, seorang tokoh Muhammadiyah dari Bojonegoro. Kemudian dia berakhir sebagai pemberontak dengan mendirikan negara Islam Indonesia. Ini kan agak unik memang perjalanan hidupnya ini, kayak nggak searah gitu. Ya itulah Kartosuwiryo. Nah jawaban dari pertanyaan tadi ya mungkin perubahan sikap dari Kartosuwiryo ini. Jadi di awal dia berjuang untuk kemerdekaan, tapi karena situasi politik yang berubah dan dia nggak cocok, akhirnya memutuskan mendirikan negara Islam Indonesia. Ya sementara jawabannya seperti itu. Nah dari sini mungkin ada lagi pertanyaan yang harus kita kejar ya. Sejak kapan Kartosuwiryo ini punya ide pembentukan negara Islam? Nah ini juga pertanyaan yang nggak sulit melacaknya.
Tapi dari berbagai sumber, ide tentang negara Islam ini muncul sekitar tahun 1929 ketika Kartosoewirjo bergabung dalam PSII satu tahun setelah Sumpah Pemuda 1928. Cuma di PSII sendiri ini kan banyak faksi ya. Ada kelompok yang memang pengen negara Islam kayak Kartosoewirjo, ada yang pengen ya negara kita nggak usah pakai embel-embel Islam, cuma mengakomodir semua agama termasuk Islam. Itu kan macam-macam juga di PSII itu, sampai kemudian terpecah dalam 4 kelompok kan, kayak ada PSI Partai Sarekat Islam Abi Kusto, ada Partai Sarekat Islam Indonesia Kartosoewirjo, ada PSI-nya Sukiman, ada Gerakan Penyedar dari Haji Agus Salim. Jadi ada banyak kelompok di dalam PSII sendiri, tidak solid sebagai satu partai yang dengan satu ideologi begitu, enggak. Nah, di sini konsepsi negara Islam Kartosoewirjo itu terus berkembang. Ketika kelompok Islam melebur dalam Masyumi, Kartosoewirjo ini juga masuk di dalamnya dan juga terus memperjuangkan tegaknya syariat Islam di Indonesia. Sampai kemudian terjadi agresi militer Belanda tahun 1947, di mana saat itu Kartosoewirjo itu menjadi ketua wilayah Masyumi di Jawa Barat. Dan dari situ kemudian Kartosoewirjo mengubah Masyumi Jawa Barat ini menjadi semacam gerakan perlawanan yang bertujuan untuk membentuk negara Islam. Pada masa itulah kemudian Kartosoewirjo ini atau pemikiran Kartosoewirjo ini terkerangka dalam pemahaman dengan Allah, untuk Allah saja Indonesia dapat mencapai pembebasan dari penindasan fisik dan ideologi Barat. Lebih jauh lagi kebebasan, kemerdekaan dan juga masa depan Indonesia sebagai negara bangsa atau nation state itu hanya dapat terjamin jika berdasarkan Islam dan tegaknya syariat Islam. Maka diproklamasikanlah NII pada tahun 1949. Ya kalau kita baca tentang NII ya udah banyak yang tahu lah, NII itu gerakan makar, gerakan pemberontakan yang mengusung ideologi Islam, atau katakanlah sekarang mungkin Islam ekstremis yang ingin membentuk negara Islam dan sebagainya. Cuma sebenarnya masih banyak misteri yang harus kita pecahkan terkait dengan Kartosoewirjo ini. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita cari jawabannya tentang Kartosoewirjo dan juga NII ini. Mungkin beberapa pertanyaan yang harus kita cari jawabannya adalah: 1. Sejak kapan ide negara Islam Indonesia itu muncul di benaknya Kartosoewirjo? Kenapa pertanyaan ini harus kita cari jawabannya? Karena seorang Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun, Kiai Hasyim yang kualitas keislamannya nggak kita ragukan lagi, itu nggak ada pikiran untuk mendirikan negara Islam. Jadi Kartosoewirjo kok punya pemikiran mendirikan negara Islam itu sejak kapan? Kemudian juga bagaimana perubahan pemikiran dia ini kan tokoh dari Sumpah Pemuda yang cikal bakal dari Persatuan Indonesia, tapi kemudian dia mendirikan negara Islam Indonesia, memperjuangkan tegaknya syariat Islam di Indonesia. Ini gimana perubahan pikiran yang ada dalam diri Kartosoewirjo ini masih harus kita telusuri lagi lebih dalam ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah seberapa jauh pemikiran dari Cokro Aminoto itu mempengaruhi pemikiran dari Kartosoewirjo. Karena Kartosoewirjo ini kan orang dekat dari Cokro Aminoto, bahkan pernah jadi sekretaris PSII kan, pimpinan Cokro Aminoto pada tahun 1929 itu, karena kecerdasan yang dimiliki oleh Kartosoewirjo. Kalau seandainya pemikiran dari Cokro Aminoto itu banyak mempengaruhi pemikiran Kartosoewirjo dalam mendirikan negara Islam, bisa berubah sejarah kita. Karena selama ini kan tokoh Cokro Aminoto ini sosok yang kita puja sebagai bapak bangsa. Jangan-jangan selama ini kita salah dalam memahami Cokro Aminoto atau melihat pemikiran Cokro Aminoto. Kita harus telusuri lebih lanjut lagi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut dan juga kita bisa mencari jawabannya bersama-sama. Nah, mungkin kalian ada pendapat atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, silahkan ditulis di kolom komentar, kita diskusi di sana. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih.